keluar roh ambo dari jasad, orang menyabui ambo mati, jasad ambo mati, sabananya roh ambo tetap hidup. Jadi hubungan awak tidak putus. Hubungan awak dengan Ibunda Hajah Yarmaini indak putus. Ba cara menyambung hubungan niko, maka awak kirim 7. Barang awak kirim 7. Bisa dingin nan 7 kok? Kalau nambah sampaikan. Nampak tamu nan awak kirim adalah doa. Kenapa tamu? Indah ada ikhtilaf mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, Zohiri, Lais bin Sa'ad, An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri. Indah ada ikhtilaf, nampak tamu sampai adalah doa. Datang orang menangi kamu, Ustaz, mengapa menangi? Saya belum punya anak, Pak Ustaz. Terus nanti yang mendoakan saya siapa? Ambon akan mendoakan. Kenapa belum punya anak? Belum nikah, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam membeli baju petak-petak, dari bunyi sambutan salam macam belum dapat kuih kota. Kalau tuan pergi ke Batam yang lupa mancing ikan, dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah belum makan. Sudah. Kalau tuan pergi ke Batam jangan lupa beli mujair, dari bunyi sambutan salam nampaknya gaji 13 belum cair. Yang boleh tidak menjawab salam itu ada 3. Nampak tamu orang lalu, nang kedua orang mati, nang ketiga orang gilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotaki seduanya. Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Haidar bin Syahab. Jadi keturunan-keturunan Nabi itu dipangkal namanya dipanggil Sayyidi. Nabi namanya menyebutnya Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu sayyid, maka menyabui keturunan Hasan dan keturunan Husain itu disabiknya sayyidi, sampai ke Minangkabau jadi sidi. Salah satunya dari Pariaman inyo belajar ke Kairo dan Karajo di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo menulis buku namanya Sidi Ghazalbah. Sidi Ghazalbah itu termasuk Sayyid Sidi. Kalau Nyopadusi dipanggil Sayyidati, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidati Fatimah, Sayyidati Khadijah. Dek payah menyambut Sayyidati tadi jadi Siti. Siti Aisyah itu asal katanya Sayyidati. Maka ambo menyambut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inyo namanya buat dirinya Sayyid. Ana Sayyidu waladi Adam. Ambo iko Sayyid, pemimpin keturunan Adam. Alhamdulillah bahasa muawak ado Sayyid Habib Muhammad Haidar bin Syahab. Mudah-mudahan awak termasuk pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru ambo, guru awak bersama Buya Ristawardi.
Assalamualaikum, ambo menonton videonya saja. Ambo cubo-cubo mengapal apa nan disabui buya tu apa lu juang lupa pangkat. Ambo cubo-cubo nak dapat. Daripada malu elok ndak usah disabui. Buya lahir tahun 1952. Ambo lahir 1977. Buya 25 tahun lebih umurnya daripada ambo. Ini sabayo dengan almarhum apa ambo. Jadi ketika ambo menonton video buya, ambo pikirkan 25 tahun lagi bisa ndak ambo ceramah. Ingatannya kue, suaranya lantang. Awak doakan supaya buya panjang umur, sehat badan, supaya ilmunya nan unik. Sebab kalau ingin menghancurkan suatu bangsa, hilangkan bahasanya. Itu yang pertama, hilangkan bahasanya. Hilang bahasa, hilang bangsa. Alhamdulillah beliau masih konsisten dengan bahasa, lengkap dengan petatah petitihnya, dengan pantun-pantunnya. Ikonan sulit, banyak orang yang bisa menulis, tapi waktu mengecek tidak dapat. Buya alhamdulillah, sehingga aku menjadi motivasi untuk awak bersama, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa nama buat digasnya pula? Apa nama buat awak iko bisa bersama? Satu suku belum tentu bisa bersama. Satu seragam belum tentu bisa bersama. Apaknya sama, amaknya sama, satu parwi alun tentu bisa bersama. Nama buat awak bisa bersama iko adalah hati. Hati kalau bersama. Walaupun bapak ibu naik sepeda motor, gasnya di tangan, koplingnya di tangan, giginya di kaki, tapi bapak polisi membuat rambu-rambu lalu lintas, anan tertulis di situ hati. Mangga ndak mato-mato, mangga ndak kaki-kaki, sebab mato, tangan dan kaki dikendalikan oleh hati. Maka awak mesti menjaga hati supaya jangan sampai sakit hati. Supaya awak bisa menjaga iko, maka mesti selalu ke cahaya lah. Masuk iklan ini memang di minit dan ke 10 barunya masuk. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, cahaya hatiku doa Nabi Muhammad SAW waktu malam tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura, agiahlah di hati ambo nura, cahaya. Wa fi sam'i nura, talingo ambo cahaya, mandangan elok-elok. Wa fi basari nura, mata ambo cahaya, mancaliak nan halal-halal. Wa an yamini nura, wa an yasani nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, min fawqi nura, min tahti nura, waj'al li nura. Awak minta cahaya, awak iko bisa mencaliak dek mato apa dek cahaya. Kalau dalam ceramah itu ambo ada nampak bantu batanyo, ndak usah dijawab, beko ambo jawab surang. Coba beko jam 2 balik malam datang bapak ibu ke siko, mati lampu sadonyo, kalam, buka lah mato, lain bisa awak caliak dek apa? Dek ndak ada cahaya. Jadi awak minta iko adalah supaya hati awak diberi cahaya. Cahaya itu bahasa Arabnya nur. Maka hati yang mendapat cahaya namanya hati nurani. Nuran yang mendapatkan cahaya. Bagaimana cara mendapatkan cahaya di hati kok? Maka diantaranya dengan memperbanyak ibadah, sembahyang, membaca Quran, berzikir, silaturahim. Itu maiduikan cahaya di dalam hati.
Tapi kalau awak makan haram, riba, namimah, tidak mempedulikan ibadah, nan dipedulikannya muko nan bercahaya, glowing, asik dek skincare, muko bercahaya, hati kalam. Kalla bal rana ala qulubihim, di hati mereka ada satu titik. Sekali awak buat dosa, satu titik, dua kali titik, maka kalamlah hati. Azab Allah nampak tamu di hati. Sesudah ke hatinya ke mata, sesudah ke mata ke telinga. Bapak ibu hafal satu ayatnya. Khatamallahu ala qulubihim. Sesudah hati tertutup, terkunci, kalam wa ala sam'ihim. Yang ketiga, wa ala absarihim ghishawa. Hati kalam, talingo tasumbe, mato tatutui, summum bukmun omyun, paka tuli bisu buto. Ndak ada guna tausiah, ndak mandanga, ndak mencaliak. Ustadz ini suaranya kok lantang. Sebenarnya suara ambo biasa, cuma sound system kok mantap. Nah, memang cahaya hatiku hebat sadonya memang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa nan dibuat oleh Ustadz Oktri malam itu mengajarkan supaya anak-anak awak naman calia beko kalau ambo meninggal, supaya anak ambo Hazik, Sami, Sadim mambuwe juo bantu nan dibuwe Ustadz Oktri malam niku. Amin. Supaya jangan sampai awak meninggal ndak inget nyolai. Sembayang ambo di Masjid An-Nur datang apa-apa, ambo makan lontong pagi. Ustadz Somad, yo ambo ziarah ke kubu udah ambo. Apa? Lalangnya satinggi tagak. Ama kasihnya anak bininya indak ziarah, aku dipadiakannya sama, ndak nampe, ndak jalan pun indak lagi, ndak ada jalan lagi. Kalau di kubur tu ndak ada jalan, jangan awak masuk ke kubur, sebab nanti awak akan menginjak kubur, duduk di kubur hanya dari luar saja. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Oh, panjang doanya. Yo, lalu orang Jawa doanya pendek, assalamualaikum ya ahlal kubur, itu namanya doa efisiensi, dan aslinya doa itu panjang. Alam nan awak lewati limo bara alam limo, alam nampak tamu, alam ruh awak idui, alam nang kedua alam rahim awak idui, alam nang ketiga alam dunia lah idui. Alhamdulillah adonan setengah idui. Alam nang keempat alam barzah. Di alam barzah tu awak idui apa ndak idui? Idui. Alam nang keempat alam barzah, alam nang kalimo alam akhirat. Idui itu mati. Idui. Kalimo limo alam ko awak idui. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Lalu mana disawik mati? Sabananya mati itu keluar ruh dari jasad. Tapi sabananya ruh awak indak mati, inyo idui dalam kalimo limo alam itu. Nabi Muhammad SAW itu idui atau mati? Idui. Maka awak mengucapkan salam di mukanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Bahkan di Pekanbaru pun awak mengucap salam kayaknya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Keluar roh ambo dari jasad, orang menyabui ambo mati, jasad ambo mati, sabananya roh ambo tetap hidup.
Jadi hubungan awak ndak putih. Hubungan awak dengan Ibunda Hajah Yarmaini indak putih. Ba cara menyambung hubungan niko, maka awak kirim 7 barang awak kirim 7. Bisa diingat nan 7 kok? Kalau nambah sampaikan nampak tamu nan awak kirim adalah doa. Kenapa tamu? Indah ado ikhtilaf mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, Zohiri, Lais bin Sa'ad, An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri. Indah ado ikhtilaf nampak tamu sampai adalah doa. Datang orang menangi kamu, Ustaz, mengapa menangi? Saya belum punya anak Pak Ustaz. Terus nanti yang mendoakan saya siapa? Ambon akan mendoakan siapa? Kenapa belum punya anak? Belum nikah Pak Ustaz. Mudah-mudahan alun basuh jodoh segera basuh jodoh. Banyak loh. Awak beko sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah, habis sembahyang subuh, awak pun berziarah ke makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya khairah khalqillah. Padih mana ti awak dek rindu ke Nabi, kau hampir-hampir menangis awak. Dah hampir menangis, tak jadi menangis. Dek datang polisi, haji. Jadi menangis. Nah, sesudah itu awak pun keluar dari pintu dan mengarah ke kubur namanya pintu Baqi. Taruh ya awak ke pemakaman Baqi. Di habis subuh tu tak buka pintu Baqi kok. Sampai di Baqi tu awak masuk, awak mengucapkan salam apa tidak? Mengucapkan salam. Apa makna salam itu? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Allah memberikan keselamatan bagi kamu wahai orang nanado di makam Baqi. Doa awak tu sampai apa tidak sampai? Sampai. Kalau tidak sampai, awak membacakan doa itu. Tidak kan awak membacakan doa ke batu, tidak kan awak membaca doa ke pasir. Awak membaca doa kepada ruh orang nan ado di Baqi. Dan hadis tentang itu sahih diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Wahai Aisyah, kalau engkau lalu di pemakaman Baqi, ucapkanlah salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Jadi kalau ada orang dan tidak ada anaknya, tidak usah khawatir, tidak usah cameh, awak membacakan salam untuk inyo sampai. Maka salam itu dibagi pada 3. Salam nang pertama wajib dijawab. Salam nang ketiga indak mulia dijawab. Salam nang ketiga awak indak ingin mandanga jawabnya. Salam nang pertama wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nang kedua indak mulia dijawab. Itulah salam imam sembahyang isya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dijawab, waalaikumsalam. Salam nang ketiga, awak indak ingin mandanga jawabannya. Mereka selesai acara kau mau pulang ke Rimau Panjang, masuk ke jalan Kamboja. Jalan Kamboja itu di sebelah kiri ada makam. Nah, mau mengucapkan salam, kau pulang Jembaru, lo mau pulang enggak? Nah, pulang boleh Kamboja. Assalamualaikum. Ambo indak ingin mandanga jawabannya. Kalau sampai lambodanga, assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam. Tidak jadi ambo ke Batam besok pagi. Mau besok pagi jam 7 ke airport. Jangan khawatir, tidak ada yang mendoakan awak. Kalau ambo mati, bapak mau mendoakan ambo. Itulah hebatnya ibu. Nanti tanya apa, yang jawab ibu. Kalau ambo mati, ibu mau mendoakan ambo. Awas kalau tidak. Jadi nampak tamu yang sampai adalah doa, kecuali kepada orang yang tidak beriman, tidak sampai doa. Selama sama-sama beriman,
Buya, yo. Kalau beda ormas, Bang. Awak Muhammadiyah, nyoperti. Itu hanya ormas saja. Yang penting sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nampak tamonan sampai doa. Yang kedua, anu awak kirimkan kepada apa ambo ama ambo. Apa ambo lah meninggal, ama ambo pun lah meninggal. Jadi amboku anak yatim piatu, sama dengan Ustadz Oktri. Cuma kecik Buya tadi Ustadz Oktri ko lah expired. Ambo sama juga. Nang kedua, nan sampai adalah bacaan Al-Quran. Mana dalilnya bacaan Quran kau sampai? Ada sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Siapa namanya? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kau punya anak namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah anak Umar bin Khattab kau bapasan. Kalau ambo meninggal, bacokan di kubu ambo, di kapal ambo, pangkal Al-Baqarah, Al-Fatihah, di kaki ambo pangkal ujung Al-Baqarah. Pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai fansurna alal qaumil kafir. Ndak mungkin dia pandai membuek-buek. Kalaulah sahabat Nabi membuek-buek bid'ah, ndak mungkin sahabat Nabi membuek bid'ah. Bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Apakah bacaan Quran untuk orang nama meninggal itu sampai menurut mazhab Syafi'i? Wa qala al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin yang meriwayatkannya Imam Nawawi. Akece Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan, saelok-eloknya dikhatamkan sakhatam Quran. Sakhatam Quran yang paling elok. Awak surang membaca Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, itu yang paling elok. Tak talok deh awak 30 juz dibagi 30 orang. Anak patamu juz. Kalau bisa apa anaknya 30 orang. Ibu setuju? Baam khatang 30 juz. Minta balikan Quran dan bisa dipisah-pisah 30 juz, biagiah anak patamu, menantu, cucu, kawan. Sesudah itu diadakan acara khatam Quran. Indah juga mampu baca hati Al-Quran. Inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, bacokan hati Al-Quran Yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacokan pada orang nama meninggal. Itulah maka orang biasa membaca Yasin. Yasin dah jo talok qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya cik Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Sekali qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Ndak juga mampu jurus terakhir Ummul Quran Al-Fatihah untuk almarhumah Ibunda Hajah Yarmaini binti Bakhtiar Mukhdi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu nan paling rendah Al-Fatihah. Ndak jo talok baca Al-Fatihah pai ke jembatan Leton. Kawan awak, guru awak, gae awak, apa awak, ama awak ndak lu mampu membacakan Al-Fatihah pai ke jembatan Leton. Kerajaan situ ndak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mangga mau contohkan langsung dalam ceramah mo. Sebab kini banyak orang membaca Al-Fatihah ndak jaleh. Maka tadi bacaan Al-Fatihahnya jaleh.
Bah makasih Ustaz orang baca Al-Fatihah jadi Al-Fatihah. An baca kok. Jaleh mat panjang pendek idgham ikhfa gunnah qalqalahnya. Hanya gini udah kan? Al-Fatihah. Macam bak dapet bak wanangik. Nang ketiga nan sampai kepada orang nama ningga nang ketiga adalah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mana dalilnya? Kan keren. Sini kan jadi tren gini kok. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi membelah pelepah kurma, ditusukkannya ke kubu, lalu sahabat bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Mengapa engkau tusukkan ke kubur? Jawab Nabi, la'allallaha an yukhaffif 'adzabahuma ma lam yaybasa. Selama pelepah kurma itu basah, maka orang nan ada di kubur itu diringankan azabnya. Hadis iko sahih ada dalam kitab Sahih Muslim. Apa komentar Imam Nawawi terhadap hadis iko? Bahwa pokok-pokok kayu ko bertasbih, tasbih pokok kayu sampai kepada orang yang meninggal, itulah maka ringan azabnya. Kalau tasbih pokok kayu saja sampai, apalagi tasbih dan bacaan Quran orang nan beriman. Tasbih sampai, tahmid sampai, takbir sampai, tahlil sampai, maka disawi acaranya tahlilan. Sebab yang baca tahlil afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Membaca tahlil pun jaleh. Kalau baca tahlil jaleh la ilaha illallah. Sebab mudah gini banyak lu orang baca tahlil tidak jaleh. An baca kok. Nang keampe, kau jamaah masih siap? Nang keampe nan sampai kepada orang nama ningga adalah Allah somat sodakoh sampai. Mana dalilnya? Aku lagi tren kok. Mana dalilnya? Dalilnya ada sahabat Nabi namanya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Datang Sa'ad ikut basuh ke Nabi, ya Rasulullah, yo ummi matat, ama ambo lah meninggal, apa atasaddaqu anha? Kalau ambo bersodakoh, apakah sampai pahalanya ya Rasulullah? Jawab Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Kau dalil sedekah sampai. Ayu sedekatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah nan paling afdal suqya alma, bersedekah air minum. Sebab air minum yang paling murah, air minum yang paling diperlukan di gurun pasir Arab Sahara menggali tanah 100 meter. Kalau air minum saja sampai, apalagi talam durian. Kebetulan itu nampak mudakir. Kalau air minum saja sampai, apalagi jeruk, anggur, pisang, jambu kristal sampai. Anda ingin buah yang segar, hubungi jambu kristal. Hubungi nomor berikut ini. Ini memang setiap 5 menit masuk iklan. Memanglah konsekuensi awak di cahaya hatiku bentuk itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sodakohiko sampai dan berpahala, maka selama Ustadz duduk tadi yang bocah lihat tidak ada Ustadz mengunyah. Mato jamaah kau kawak sadonya. Ba Allah talok mengunyah. Nya calia-calia lah. Ambo calia Habib ndak lo makan, baca le ndak.
ambo cari buya indah jo. Jadi awak pun ambo kan jaga harga diri jo kan. Manalan air liur tawar kali asal dicali talam durian tuh. Jadi kadang orang yang di bawah kau disangkonya lama dia teh. Kalau awak ndak makan dek makanan tu ndak ado, itu ndak tersiksa. Nanti tersiksa tu adonya. Awak ndak bisa makan, itu nanti tersiksa. Di muka awaknya ado, tapi awak ndak bisa makan. Awak makan kamera orang menyala. Ini live streaming pula. Di komen deh orang, oh Ustaz kok gayanya kalem. Ada talam durian habis gitu. Nah, jadi bersodakoh anak yatim, fakir miskin, jando-jando tua. Aiko sado. Nang kalimo. Alaginan sampai untuk orang nama meninggal. Nang kalimo patang wakatu awak menyembelih kurban. Bismillahi wallahu akbar. 7 orang. Ustaz tahun ini berkurban. Yo, ambo, Ustazah Fatimah, Hazik, Sami, Sadim, apa ambo, amak ambo. 5 idui, 2 meninggal. Ditanya di ustazah, kamu dikirim sapi itu ke kampung ama ambo sih. Tampe awak lah ado, indah sih. Nah, kalau dikirim ke kampung di tampe awak ndak ado, iyo awak lah banyak makan kambing. Banyak orang susah nak makan. Tawakal, mereka diganti di Allah Taala. Last minute diganti Allah Taala. Tahu bapak ibu waraiku di balik Allah Ta'ala. Tarik nafas 5 balihiku balas Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi bukan tuh ambo kok makan enggak banyak. Ambo makan ketek, seketek-ketek makan, seketek-seketek. Tadi begitu sampai makan. Mereka habis acara makan, pulang ke rumah makan. Mangau Ustaz ndak gemuk. Ambo makan selalu tapi tidak gemuk. Itu kecek dokter di Batam, takdir. Ambo kok memang takdir. Jadi bapak ibu usah pikirkan hidup ini sebetulnya tidak susah, dan susah itu memikirkan kecek orang. Betul lah. Kok banyak ngaku kok. Guru ya aku men orang kok susah banyak hidupnya kok. Gapu awak kecek orang kok banyak penyakit kok. Ndak usah pikirkan kecek orang. Kalau ada orang ngejek awak, kamu kok besar sekali. Sebesar-besarnya kita, Allah Maha Besar. Takbir. Kalau takbir itu berarti lah lebih sampai 10 minit yang bertausiah. Jadi nang kalimo nan sampai adalah kurban. Mudah-mudahan dibukukan Allah Ta'ala rasaki awak bisa berkurban. Nan keenam adalah puaso. Man mata siana meninggal dunia wa alaihi siyamun, inyo punya utang puaso, soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puaso. Ambo periksa laci, lemari, pakaian, tas, indah ado catatan barari utang puaso sama ambo dak. De inyo puaso Senin Kamis habis utangnya. Bisa puasa Senin Kamis membayar utang, bisa, tapi niatnya bukan niat puasa sunat, niatnya puasa wajib. Berniat puasa qadha hari Senin bulan Muharram, besok hari Kamis. Besok malam kau makan sahur, nawaitu sauma qadha, esok ambo puasa qadha, dapat 3 qadhanya, dapat puasa Kamis, dapat puasa bulan haram Muharram,
dapat. Ama ambo dak pernah tinggal puasa Senin Kamis inyo maninggal hari Senin sesudah makan sahur, sehat, dak ada penyakit, dak ada sakit-sakit. Maka ibu-ibu bapak-bapak puasa bagus, sehat, kolesterol, diabetes, asam urat, asam lambung, asam podeh, asam baung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bapak ibu membuka lemari dapat catatan ama awak apa awak ada utang puasanya 10 hari, teleponlah udah uni bisa beko datang ke rumah besok. Acara tuh ada akan dibagi-bagi kok. Insya Allah orang itu pun datang. Udah awak kan sebenarnya tidak terlalu semangat datang, bininya semangat. Pembagian apa nih kecilnya? Pembagian puasa kecewa. Uang 2 hari. Puasa tidak bisa dibayar dengan sholat sunat taubat. Puasa tidak bisa dibayar dengan haji. Maka puasa sepakat sampai mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali bahwa puasa mesti dibayar. Tapi kalau awak tahu ada catatan. Kalau tidak tahu, maka la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ibu-ibu ada catatan? Anak patamu ibu tidak puasa 30 hari mengandung. Menyusukan tahun patamu 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Ci anak ibu tidak puasa 90 hari. Tahun ketiga ingin diganti, adiaknya tiba. Dia ulah apa-apa. Tapi bapak tidak pernah mengingatkan istri. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa. Mengingatkan, meluruskan perempuan. Pernah bapak, pernah ibu diingatkan bapak mengqadha puasa? Kalau ambo tanya, jangan dijawab. Kalau janji di awal tadi. Beruntunglah ibu kalau dapet suami yang lah mengaji dengan Habib, sebab mereka diingatkan tanggung jawab suami. Beruntung ibu kalau suami mengaji dengan Buya. Tapi kalau dapet laki Fir'aun, genderuwo, hantu, Ustaz Somad ini kok nyindir suami saya terus. Kunci mandangan ceramah Ustaz Somad itu cik saja, jangan tersinggung. Ada orang tersinggung pulang mati. Ada nanti tersinggung paki orang saja. Nan terakhir nan ketujuh, apa nan bisa awak kirimkan untuk nama meninggal? Ada seorang laki-laki inyo menyabi di samping Ka'bah. Labbaik Allahumma subrumah, ambo hajikan subrumah. Nabi bertanya, siapa subrumah kok? Saudara saya keciknya, akhi, saudara. Dan sana ambo, keluarga ambo kecik. Kecik Nabi, wanglah haji atau belum? Belum. Hajikan dulu dirimu. Nang ketujuh nan sampai adalah haji dan maka beko waktu awak berangkat umroh bersama apa tadi namanya? Cahaya Hati. Ambo pura-pura lupa dia disabi orang. Cahaya Hati. Sampai beko di Bir Ali, awak kan ke Madinah dulu. Tabligh akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Lalu sampai di Bir Ali, kalau awak lah umroh, tapi kalau belum pernah umroh sama sekali, umroh nampak tamu itu untuk diri awak. Beko sampai di Makkah. Hari kedua dibawa de Ustadz Oktri kaji Ronah atau ke Tanim atau ke Hudaibiyah atau ke Sail Al-Kabir. Ada sampai disitulah awak mandi berniat untuk apa awak, untuk amak awak. Labbaik Allahumma umrah, ambo umrohkan apa ambo fulan bin fulan. Maka sampai mana dalilnya? Dalilnya hadis sahih tentang umrah.
wa atimmul hajja wal umrata. Waw di situ waw ataf. Kalau haji sampai, maka umroh pun sampai. Nah, itu 7 amalan. Mudah-mudahan ke-7 amalan iko bisa awak sampaikan, hadiahkan untuk almarhumah emak dan almarhum apa awak, dan anak-anak awak pun melaksanakan hal nan sama untuk awak beko insyaallah. Amin. Hidup ini Bapak Ibu, tidak tahu kita kapan akan berakhir. Boleh saya bertanya ke ibu-ibu? Ibu, bapak yang yakin besok pagi masih hidup, angkat tangan. Tidak tahu. Bisa jadi malam kok malam terakhir. Betul? Oh, betul loh kan ini. Tidak tahu. Maka ambo sabi ke ustazah, kalau ambo pai, ambo pergi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau aku balik lagi, berarti Allah ingin aku beramal soleh. Banyak orang mengingatkan mati, orang lah mati. Ingat mati, ingat mati. Orang ni sampai ingat mati. Nggak ada inyo ingat mati. Kalau ambo menasihati diri ambo, hai Abdul Somad, jangan macam-macam ingat mati. Iko Masjid Hajjah Rohana itu di muko imam tuh, coba nanti beko ke belakang di muko imam tuh, itu ada paving block. Ambo minta ke tukang jangan semen nih kok, jangan semen. Sebab kalau di semen beko pecah susah. Pasang paving saja. Untuk apa Pak? Kok nggak di semen? Itu sampai kubu ambo beko. Kalau ambo mati, cabui paving tuh, gali kubukan ambo di situ. Ambo ingin kubu ambo di muko masjid itu. Tujuannya supaya apa? Supaya tiap orang yang sembahyang mendoakan ambo lalu lalang mengucapkan salam. Dan yang paling penting supaya masjid itu tidak diambil di Wahabi. Sebabnya tidak mau masjid kalau ada kubunya. Ambo tulis karate, kalau ambo mati, jenazah ambo letakkan di ruang tamu rumah omak. Kalau ambo mati, capek-capek mandikan jenazah ambo. Nama memandikan orangnya iko lalu nama makaikan kapan ambo iko. Lemarinya ditampek lantai 3, ada di situ kain ihram 3 helai yang lah ambo cuci pakai air zam-zam di dalam tas warna hitam. Nanti kalau ambo mati, ambil itu untuk kafan ambo, masukkan. Nama megang jenazah ambo di dalam lubang 3 orang. Kepala ambo beko sipulan, pinggang ambo sipulan, kaki ambo sipulan, lado kerating. Tapi alon dibaca bini ambo serang beko kalau lah mati boleh dibaca. Kalau ambo mati di Riau, kubunya di Dakek masjid. Kalau kebetulan ambo mati pas jadwal di Medan, kubukan ambo di samping kubu emak ambo, lah ambo kosongkan. Kalau kebetulan ambo mati pas jadwal di Papua, jenazah ambo jangan bawa pulang. Sebab apa? Tiket mahal. Nampak tamu tiket mahal. Nang kedua, ambo ndak ingin ampe jam bersama koper. Mau dalam pesawat ada di Sorong, jadi ke kanan lagi sama koper lah. Ada lo durian musangking situ. Apa jualan jambu kristal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau mati yang mau di Papua dikirim doa dari Pekanbaru, sampai pun tidak sampai? Sampai ya pula menyusah-nyusahkan orang. Kalau ambo mati, capek-capek mandikan ambo, capek kafankan ambo, capek kubukan ambo. Jangan pakai kata-kata sambutan. Sebab ambo tengok kini kalau ada orang mati, banyak sambutannya. Dari RT, dari RW, dari Kades, dari Kadus, wali kota, gubernur. Bukan bisanya nolong awak.
Yang perlu banyak-banyak tuh doa, yang perlu banyak-banyak tuh baca Quran. Apalah melombo-lombo kata sambutan, setiap nangis kata sambutan menangis. Almarhum almarhum ini apa ditangikan, rupanya untuk konten. Saudara kini muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan takut cerita mati. Banyak kini suami takut cerita mati ke istrinya. Ambo indah. Kenapa? Sebab kalau awak betul-betul mati, bini awak indak takajui. Tapi kalau kita ndak pernah cerita mati, begitu awak mati nyota kaji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu nanti malam jam 2 balik coba pura-pura mati. Udah coba tahan nafas agak 10 menit, ba'a respon suami. Apa yang nyo lakukan? Anda ingin tahu? Lihat CCTV besok pagi. Tapi yang ikon tidak bisa dicoba lagi sebab soal lah bocor. Kematian bukan sesuatu yang perlu ditakutkan, karena pasangan hidup adalah mati, pasangan sehat adalah sakit, pasangan muda adalah tua, sebagaimana pasangan aku adalah kamu. Iko untuk bahan bapak merayu ibu pulang beko. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau awak caliak lah, bantu badan ambo, bantu. Kalau ambo dengan bapak lah. Kalau ambo caliak-caliak, nampaknya ambo lebih dulu. Jangan gitu lah ngomongnya Pak Ustaz, masih beban dakwah, jangan gitu. Maka suiknya ambo lebih dulu mengiring jenazah bapak. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ambo mati nan diingat hanya satu, sepotong kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Kira-kira kalau ambo mati, apakah ibu punya kenangan yang baik tentang ambo? Dari bunyinya seketik nampak. Kalau ada yang baik-baik, kirimlah ambo doa. Tapi kalau ndak baik, maafkanlah ambo. Ambo mengecek ndak pandai berbahasa basi, kata-kata ambo kadang kasar menusuk tangkai jantung ke hati. Banyak orang sakit hati kamu. Ustaz tahu dari mana? Itu komen-komen di FB, Instagram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maukah Bapak Ibu memaafkan saya atas segala silap khilaf dan alhamdulillah. Itulah nanda ambo sampaikan malam iko. Mudah-mudahan iko bekal awak basamo. Mudah-mudahan apa nan awak buat malam iko ditanya di orang sadonan awak buat itu ado dalilnya. Ini lagi tren gini, kau ditanya orang apa tadi acaranya? Acaranya baca yasin, berzikir, doa, tausiah. Mana dalilnya? Kalau bisa menjawab, jawab. Kalau tidak bisa, kasih videonya. Kalau tak juga bisa, pegang salalawah. Mana dalil? Apapun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Yang silap salah datang dari hamba Allah yang dhaif Abdul Somad. Hamba tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.